Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah pada hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas hari dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Jika sebentar kami jalani, mari Tuhan bekali hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Allah yang menjadi pedoman, firman Allah menjadi rema di dalam perjalanan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, dan kiranya firman Allah yang menjadi berkat bagi kami. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 bagian A. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 15 bagian A berkata demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Sekali lagi, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini kan berjudul Kemurahan di Tengah Kesulitan. Kemurahan di tengah kesulitan. Sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terpanjang, apa yang terbayang di dalam pikiran, di dalam ingatan kita tentang yang namanya istilah kesulitan? Tentunya pasti kita akan sependapat bahwa yaitu kesulitan itu berbicara tentang masalah, berbicara tentang persoalan, berbicara tentang problem, bahkan berbicara mungkin masalah kesusahan atau sulit itu sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, dan bagaimana sikap, bagaimana tindakan orang yang mengalami kesulitan hidup. Bagaimana orang itu sendiri mengalami kesulitan, mengalami persoalan, mengalami kesukaran yang dialami saat-saat ini. Mungkin orang tua mengalami suatu kekhawatiran, mungkin mengalami suatu dilema, mungkin mengalami suatu ketakutan, mungkin mengalami suatu kebingungan, atau mungkin mengalami putus asa karena kesulitan, persoalan demi persoalan yang dihadapi. Kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa menghakimi. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Allah kali ini juga diceritakan bagaimana seorang janda bersama anaknya mengalami kesulitan hidup, mengalami suatu permasalahan, mengalami suatu problem yang tidak mungkin mereka orang lain tanggungnya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa kekeringan yang berkepanjangan ini, seorang janda bersama anaknya mengalami kesulitan hidup. Mereka tidak ada yang diolah, tanah yang diolahnya menjadi kering karena tidak ada hujan selama beberapa tahun. Tidak ada air sebagai kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan, janda dan anak ini bersusah payah mencari solusi, tetapi tidak ada. Tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat dia minta bantuan kepada siapa, tidak dapat. Karena memang keadaan seluruh negeri mengalami yang namanya kekeringan. Kalau ada kekeringan pasti ada kesulitan, pasti ada masalah, pasti ada problem yang dialami oleh orang-orang tertentu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Allah kali ini, yaitu bagaimana seorang janda bersama anaknya ini bertahan hidup. Dia diberi kesempatan oleh alam untuk hidup hanya satu kali itu saja. Sesudah itu dia mati. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12 mengatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup,
Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Realita, kenyataan yang ada di dalam kekeringan ini, sudah sekalian Tuhan. Seorang janda hanya mempunyai segenggam tepung dan seberapa minyak di dalam buli-buli. Setelah dia makan, dia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa diharapkan di dalam kesulitan itu. Tetapi mujizat terjadi pada janda dan anak itu setelah mereka bertemu dengan Elia, berjumpa dengan Elia yang memberi pencerahan supaya tidak usah khawatir di dalam menghadapi hidup, supaya di dalam kesulitan kita tidak perlu khawatir. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap beriman kepada Yang Maha Kuasa. Selagi janda itu mau melayani Elia lebih dahulu, Elia mengatakan, berikan pada kami roti itu. Sudah sekali Tuhan, dalam arti apa yang dia punya harus diberikan dulu kepada Elia, dan kamu beserta keluargamu akan tetap hidup. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin seorang janda miskin melakukan hal yang seperti ini, memberikan yang sedikit dia punya kepada orang yang tidak mereka kenal, orang asing yang tidak mereka kenal? Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janda ini tidak akan bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, menukarkan hal yang pasti kepada yang tidak pasti, menukarkan hal-hal yang sudah nampak, hal-hal yang sudah jelas kepada hal-hal yang belum jelas atau belum nampak. Janda ini mempunyai roti, mempunyai tepung, mempunyai minyak dalam buli-buli yang sudah jelas-jelas akan diolah dan dia makan. Tetapi dikatakan oleh Elia, berikan saya terlebih dahulu, buatkan terlebih dahulu buat saya untuk kami makan. Setelah itu kamu baru makan. Saudara, janda ini diberikan suatu masukan yang tidak ada masuk akal, menukarkan hal yang pasti kepada yang tidak pasti, menukarkan yang sudah jelas ini pegang, yaitu makanan, roti, ditukarkan dengan janji-janji yang belum tentu terbukti. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Kristus, ini yang harus janda dan anaknya ini lakukan untuk memperoleh suatu kehidupan, untuk menerima janji keselamatan, supaya janda ini bersama anaknya ini tetap hidup. Akhirnya janda ini memberikan apa yang Nabi Elia berikan. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, janda ini dengan kemurahan hatinya memberikan apa yang Elia berikan. Saudara kami kasih dalam Tuhan, di dalam kesulitan hidup, seorang janda ini masih ada kemurahan hati memberikan apa yang ada di dalam apa yang dibutuhkan oleh Elia. Mungkin kita juga ingat cerita daripada seorang janda tua yang di mana memberikan persembahannya di hadapan Tuhan Yesus waktu di rumah bait Allah. Orang lain memberikan dengan segala kelimpahannya, orang-orang lain memberikan segala apa yang dia punya, tetapi janda ini memberikan apa yang tidak punya. Keterbatasan diberikan oleh janda ini. Sudah kasih dalam Tuhan, dua contoh ini yang memberi motivasi, penyemangat, perenungan bagi saya dan saudara. Bisakah kita di dalam kesulitan hidup ini, kita masih memberikan yang terbaik? Kita masih ada hati yang penuh dengan segala kemurahan, penuh dengan segala kemurahan. Saudara kasih di dalam Tuhan, kalau janda ini berpikir, kalau saya makan, pasti besok atau lusa, pasti aku akan mati. Tetapi jika roti tepung ini kami berikan kepada Elia,
tentunya besok atau lusa aku pun juga akan mati. Sama-sama mati. Tetapi janda ini mengambil keputusan dengan tepat, mengambil keputusan dengan baik, karena hatinya penuh dengan segala kemurahan. Di tengah kesulitan hidupnya masih bisa memberi kepada orang lain. Saudara kekasih dalam Tuhan, akhirnya saudara, janda ini tidak akan mati bersama anaknya, malahan melimpah hasilnya, melimpah dengan berkat, sehingga masih ada kelangsungan hidup oleh janda dan anaknya ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan pada pembacaan firman Allah kali ini yang harus kita renungkan, yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan bersama-sama? Yang pertama yaitu kejujuran. Ayat yang ke-12 dikatakan di sini, saya hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah saya membuat roti, saya makan bersama anak saya, pasti besoknya saya akan mati. Saudara kasih dalam Tuhan, kejujuran dibutuhkan di dalam diri kita untuk kita berbicara kepada Tuhan. Kita tidak perlu bersandiwara kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan kita, kita harus berlaku jujur di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, supaya Tuhan berkenan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, pesan firman Tuhan kali ini yaitu tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Keikhlasan diperlukan untuk kita menerima kemurahan daripada Tuhan. Tuhan penuh kemurahan kalau hati saya, hati kita, kehidupan kita diberikan dengan ikhlas untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kita harus mendahulukan Tuhan, supaya Tuhan penuh dengan kemurahan bagi saya dan saudara. Firman Allah mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya nanti akan ditambahkan kepadamu. Ini artinya, saudara sekalian, kita harus mendahulukan pekerjaan Tuhan. Kita harus mendahulukan pelayanan kita. Kita harus memberikan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Janda ini dengan ikhlas, dia pulang mengambil apa yang diperintahkan, apa yang diminta daripada Elia, yaitu untuk memberikan makanan itu kepada Elia dulu. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan ingin penuh dengan kemurahan bagi saya dan saudara, berikan yang terbaik dahulu kepada Tuhan. Jangan berikan yang sisa, tetapi berikan yang terbaik buat Tuhan. Dahulukan Allah, dahulukan pelayanan, dahulukan pekerjaan Tuhan, dahulukan ibadah, dahulukan persekutuan kita kepada Tuhan. Ini yang harus menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, pesan Tuhan, firman Tuhan dalam pembacaan firman ini, yaitu tentang ketaatan. Saudara kasih dalam Tuhan, janda ini taat. Di dalam ayat yang ke-15 ini mengatakan bahwa lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Karena ketaatan inilah maka mengundang kemurahan Allah. Karena ketaatan Allah ini, karena ketaatan janda inilah maka minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai pada waktunya. Ini artinya, saudara kasih dalam Tuhan, jikalau dalam setiap kehidupan kita taat sampai saat hari ini, maka berkat Tuhan akan terjadi. Pertolongan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kemurahan Tuhan akan tercurah dalam setiap kehidupan kita. Kalau janda ini penuh dengan kemurahan di tengah-tengah kesulitan, maka Tuhan akan berkemurahan juga terhadap kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan jikalau kita hidup di dalam ketaatan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa memperhatikan, memelihara akan setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesusahan, di dalam persoalan hidup yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita,
Jangan sampai kemurahan, jangan sampai kebaikan itu menjauh daripada kita. Justru di dalam kesulitan, justru di dalam persoalan hidup, kita harus penuh dengan kemurahan, kita harus penuh dengan kebaikan, dan kemurahan dan kebaikan harus tercatat, tetap terjaga di dalam setiap kehidupan kita. Firman Allah mengatakan bahwa justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, kesulitan hidup, kesukaran hidup tidak mempengaruhi kita tetap berbuat baik kepada orang lain. Kesulitan persoalan hidup tidak mempengaruhi kita di dalam kita memperhatikan orang lain. Jika Tuhan ingin memberkati saya dan saudara, kita harus penuh dengan segala kemurahan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah kesulitan hidup tetap milikilah ketiga hal ini, yaitu kejujuran, keikhlasan, dan ketaatan. Kalau ketiga hal ini menjadi perenungan, menjadi bahan, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan saya dan saudara, di dalam kita melangkah hari ini, saudara kasih, pasti berkat-berkat Tuhan akan tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Kesulitan kesukaran apapun, mari hati kita harus penuh dengan kemurahan. Itu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman pagi hari ini. Biar menjadi motivasi, penyemangat di dalam kami melangkah sepanjang hari ini, supaya hati kami penuh dengan segala kemurahan, penuh dengan kebaikan. Sebab kalau hati kami penuh dengan kemurahan dan kebaikan, maka berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.